Untuk mengetahui terkait pemulihan kerugian negara sebesar 28,6 triliun rupiah secara lebih mendalam, saat ini kami telah terhubung dengan Kurnia Ramadana, tenaga ahli utama Bakom RI. Selamat sore Mas Kurnia. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Kurnia. Jika kita lihat sampai dengan saat ini pemerintah telah berhasil memulihkan kerugian negara hingga 28,6 triliun rupiah. Ini tercatat per Februari 2026. Apa sebenarnya strategi utama yang digunakan untuk mencapai angka tersebut dalam waktu yang bisa dibilang relatif singkat? Iya, ada dua hal penting, setidaknya dalam 3 hari terakhir. Yang pertama, sebagaimana tadi diulas oleh Garuda TV, pidato tegas Presiden dalam acara pengukuhan MUI beberapa waktu lalu. Dari pidato itu ada beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, Presiden tetap konsisten untuk mendukung segala upaya terkait dengan pemberantasan korupsi. Dan poin kedua, Presiden juga meminta agar upaya pemberantasan korupsi tidak hanya diletakkan pada pemerintah, akan tetapi membutuhkan kolaborasi. Kolaborasi dari aparat penegak hukum, legislatif, dan juga terpenting adalah partisipasi masyarakat. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua terhadap pertanyaan tadi soal capaian aset recovery yang dilakukan oleh 3 institusi penegak hukum, baik Kejaksaan Agung, KPK, Polri, ternyata angkanya cukup fantastis, mencapai 26,8 triliun atau 28,6 triliun rupiah. Dan itu dicapai dari capaian 3 institusi penegak hukum, Kejaksaan 24 triliun, Polri 2,37 triliun, KPK 1,53 triliun. Dan ini merupakan capaian dari seluruh pihak pemerintah. Dalam hal ini, peran Presiden berdasarkan Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, maupun Undang-Undang KPK adalah atasan administratif dari 3 institusi penegakan hukum tersebut. Jadi peran Presiden dalam hal ini selain sebagai kepala negara, kepala pemerintahan juga panglima penegakan hukum. Apakah capaian ini patut untuk dirayakan? Iya, akan tetapi tentu Presiden berharap ke depan capaian aset recovery ini bisa semakin baik, bisa semakin menyasar oknum-oknum yang terus-menerus melakukan praktik korupsi, apalagi korupsi itu dilakukan dalam sektor kehidupan masyarakat secara langsung dan juga sebagaimana concern dari Presiden menyasar sektor sumber daya alam. Saya rasa itu yang pesan Presiden dan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah kemudian menyampaikan capaian pemberantasan korupsi tersebut kepada masyarakat. Oke. Demikian, Pak. Mas Kurnia, ini kan kalau dilihat Kejaksaan Agung paling fantastis angkanya sampai di sekitar 24 triliun rupiah, bukan dari KPK justru. Bagaimana sebenarnya koordinasi antar lembaga penegak hukum tersebut dalam menjaga konsistensi tanpa pandang bulu? Iya, tentu koordinasi itu tetap dilakukan. Kalau berdasarkan undang-undang, lembaga yang punya tanggung jawab utama dan hanya satu tanggung jawabnya soal pemberantasan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kita melihat memang angka-angka ini bukan dalam konteks siapa peringkat 1, siapa peringkat 2, akan tetapi ini adalah upaya gerakan semesta penegakan hukum untuk misi tunggal, yaitu misi pemberantasan korupsi. Dan selain dari capaian angka tersebut, pemerintah juga melansir kasus-kasus yang selama ini menjadi perhatian publik dan juga merugikan keuangan negara yang sangat besar. Misalnya yang pertama ada kasus Pertamina, itu kerugian negaranya tidak main-main, mencapai angka 285 triliun. Ada kasus-kasus juga PLTU 1 Kalimantan Barat, kerugian negaranya 1,6 triliun. PT Sritex 1,3 triliun. PT Taspen 1 triliun rupiah. Dan kasus-kasus ini ditangani oleh seluruh penegak hukum. Ada yang diusut oleh Kejagung, Polri, dan juga KPK. Apa tugas Presiden di sini? Tugas Presiden adalah menyokong kerja-kerja penegak hukum agar bisa maksimal memberantas korupsi. Satu di antaranya yang selama ini didiskusikan oleh berbagai lapisan masyarakat, Presiden konsisten mendukung pengesahan atau pengundangan
undang-undang perampasan aset dan sepertinya saat ini juga sedang dibahas di lembaga legislatif. Oke, ini Demikian. ada upaya dan juga komitmen besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyokong kinerja para penegak hukum. Dan ini Presiden juga secara tegas sempat memperingatkan pengusaha agar tidak mencoba dalam tanda kutip membeli pejabat, begitu ya Mas Kurnia. Bagaimana kemudian mekanisme pengawasan internal di Sekretariat Kabinet untuk memastikan instruksi tersebut bisa dijalankan di seluruh kementerian? Iya, saya rasa setiap ucapan dan tindakan dari Presiden, apalagi adresat ucapan itu kepada seluruh kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum. Ketika instruksi itu dilakukan, maka sifatnya adalah wajib dilaksanakan. Apalagi instruksi tersebut berdasar hukum. Karena memang praktik korupsi yang diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku bagi semua pihak. Dan Presiden tidak pernah pandang bulu. Siapapun jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, silahkan diusut. Presiden yang akan membackup kerja penegak hukum jika ada pihak-pihak yang berusaha untuk melawan proses hukum tersebut. Jadi itu jaminan yang diberikan oleh Presiden kepada aparat penegak hukum. Silahkan manfaatkan kewenangan yang melekat dalam undang-undang baik Kejaksaan, Polri, dan KPK untuk memaksimalkan tidak hanya penindakan korupsi saja, namun juga mandat pencegahan korupsi, membuat satu kebijakan, membangun sistem yang bertujuan untuk mengoptimalisasi keuangan negara dan memperkecil celah-celah praktik korupsi. Demikian, Pak. Oke, jika berbicara mengenai sistem dan juga kebijakan ini erat kaitannya dengan RUU perampasan aset yang sudah masuk prolegnas prioritas 2025-2026 ya Mas Kurnia. Ini sejauh ini bagaimana koordinasi progresnya begitu antara pemerintah dengan DPR untuk mempercepat pengesahannya? Ya, Presiden sudah menyatakan berulang kali. Saya rasa lebih dari 5 kali pidato Presiden itu menyebut secara spesifik urgensi undang-undang perampasan aset. Dan beberapa pekan yang lalu, itu secara terbuka di DPR juga dibahas antara Badan Keahlian dan Komisi 3 DPR RI terkait dengan undang-undang perampasan aset. Artinya, pihak legislatif saat ini sedang menggodok peraturan perundang-undangan tersebut. Dan Presiden saya rasa konsisten untuk mendukung dan menunggu pembahasan undang-undang perampasan aset yang ada di DPR. Karena faktualnya memang undang-undang perampasan aset amat dibutuhkan untuk kerja-kerja penegakan hukum, tidak hanya soal korupsi, tapi tindak pidana ekonomi salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Jadi urgensinya sudah sangat banyak dan memang membutuhkan aparat penegak hukum adanya undang-undang perampasan aset. Dan itu sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto. Tindak pidana korupsi menjadi komitmen utama Presiden Prabowo Subianto dan ini erat kaitannya dengan sosok Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana kemudian tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto saat ini kan mencapai 79,9%, Mas Kurnia. Bagaimana kemudian pemerintah bisa menjaga momentum kepercayaan ini di tengah tantangan ekonomi global? Poin pertama tadi di awal saya sampaikan adalah momentum pidato Presiden dalam pengukuhan MUI beberapa hari yang lalu. Dan kemarin juga menarik soal pemberantasan korupsi. Ada survei yang dilansir oleh lembaga kredibel indikator. Di sana menyebut spesifik tentang kepercayaan publik terhadap sejumlah lembaga negara, termasuk Presiden. Saya izin sedikit bacakan di sini. Ketika dilihat lansiran data dari indikator tersebut, ternyata kepuasan masyarakat peringkat 1 terhadap Presiden adalah upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Presiden. Sehingga di sini ada beberapa hal. Yang pertama, komitmen pemberantasan korupsi itu dituangkan secara politik melalui Astacita, diucapkan dalam pidato berulang kali, dilakukan penegak hukum, dikeluarkan kebijakan yang pro terhadap pemberantasan korupsi, dan hasilnya masyarakat percaya dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum
yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Itu satu. Kemudian yang kedua, 41,8% responden menilai penegakan hukum berada dalam kategori baik dan sangat baik. 48,8% menilai pemberantasan korupsi di pemerintahan Presiden juga berada dalam kategori baik dan sangat baik. Dalam konteks tersebut, pemerintah tentu belum puas dengan capaian ini. Ini adalah prestasi baik dan harapan pemerintah ke depan tingkat kepercayaan publik akan semakin tinggi dalam konteks pemberantasan korupsi yang diikuti dengan kerja-kerja nyata dan konkret dari Presiden. Terkait dengan pertanyaan tadi, capaian kepercayaan 79,9%, maka pemerintah akan terus-menerus bekerja sesuai dengan pondasi asta cita dari Presiden, salah satunya soal pemberantasan korupsi. Presiden akan terus-menerus mendukung kejaksaan, Polri, KPK untuk mengusut tuntas setiap praktik korupsi, apalagi yang berkelindan dengan hajat hidup masyarakat. Baru-baru ini juga sebagaimana masyarakat ketahui, satu di antara sekian banyak faktor terjadinya praktik korupsi, khususnya di lembaga penegak hukum, tepatnya di lembaga pengadilan adalah rendahnya gaji dari hakim. Maka dari itu beberapa waktu lalu Presiden menaikkan hingga 280% gaji dan tunjangan hakim. Tentu ini harapannya dapat memperkecil ruang praktik korupsi, dan ke depan peradilan kita menjadi peradilan yang berintegritas, peradilan yang berpihak pada pemberantasan korupsi, dan dapat menghasilkan keadilan yang substantif kepada para pencari keadilan, yaitu masyarakat. Itu sebenarnya tujuan dari kebijakan Presiden untuk menaikkan tunjangan dan gaji hakim di luar capaian-capaian penindakan sebagaimana yang tadi kita bahas. Demikian, Pak. Oke, baik. Masyarakat juga bisa mengawal bagaimana konsistensi dan juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Terima kasih banyak Mas Kurnia Ramadana, tenaga ahli utama Bakom RI atas waktunya telah berbincang bersama dengan kami. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih.